Om, bahas saham NRCA dong, kok harganya masih di situ-situ aja. Makasih Om. Yaudah, yuk kita bahas saham NRCA dalam video kali ini. Oke teman-teman, jadi kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita mengenai saham NRCA yang harganya masih di situ-situ aja. Kita akan jawab secara cepat dalam video kali ini. Seperti biasa, disclaimer on dulu, bahwa ini adalah pandangan pribadi, tidak ada ajakan untuk jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Seperti biasa, kita mau mengajak teman-teman untuk mengetahui NRCA ini perusahaan apa gitu ya. Jadi NRCA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya, apa yang dia bangun. Mereka sudah berpengalaman gitu ya untuk membangun gedung tempat tinggal, apartemen ya, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel. Mereka juga punya portofolio membangun hotel bintang 5 ya di Semarang. Kemudian mereka juga membangun resort, sektor kesehatan kalau membutuhkan gedung rumah sakit, dan lain-lain yang sebetulnya apapun yang menjadi permintaan si pemberi kerja dengan portofolio yang sudah sedemikian lengkap, NRCA mestinya bisa menyanggupi permintaan tersebut. Mereka juga melayani pemasangan bangunan prafabrikasi, artinya sudah ready, tinggal dipasang dengan beberapa teknik tentunya secara konstruksi, misalnya untuk pembangunan gedung, jalan raya, landasan pacu pesawat, rel, dan lain-lain. Mereka juga menyediakan jasa untuk konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi, teman-teman. Siapa saja pemegang saham NRCA per 30 September 2022 ya? Saham dari NRCA dimiliki oleh perusahaan induknya yaitu Surya Semesta Internusa ya. Ini kode sahamnya SSIA, teman-teman. Jadi kalau SSIA ini mirip-mirip sebagai perusahaan yang mengelola ini ya, kawasan industri. Jadi sebetulnya SSIA salah satu saham yang juga saya cukup suka gitu ya, karena punya pendapatan berulang. Di sisi lain kita lihat di sini, salah satu yang menurut saya cukup menarik adalah ada nama Saratoga Investama Sedaya ya sebagai salah satu pemilik dari saham NRCA ya. Dan saya sendiri juga salah satu penggemar dari saham Saratoga karena saya melihat bahwa saham Saratoga ini mirip-mirip ya dengan pendekatan dari Warren Buffett. Jadi mereka adalah perusahaan investasi, mereka berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang portofolionya sejauh ini bagus-bagus, teman-teman. Jadi buat saya ini cukup menarik. Selebihnya jumlah masyarakat yang memiliki saham NRCA juga tergolong sangat kecil ya, dengan jumlah hanya 17,4% saja. Jadi kepemilikan masyarakat di saham NRCA ini cukup kecil sehingga mungkin mempengaruhi likuiditasnya di dalam pasar reguler. Oke, sekarang kita coba bahas ya saham NRCA dari sisi laba dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari sini, sejak tahun 2014 saham NRCA mulai mengalami penurunan yang cukup tajam. Jadi pelan-pelan labanya menurun, sempat menyentuh hampir 300 miliar di tahun 2014. Di tahun 2021 laba mereka tinggal 50 miliar. Jadi ini penurunan yang cukup jauh, teman-teman ya. Jadi perusahaan yang tahun 2014 atau kita katakanlah berarti 8 tahun lalu profitnya lumayan ya 300 miliar. Di tahun 2021 labanya sudah terjun cukup jauh. Tetapi berita bagusnya adalah bahwa di tahun 2022 perusahaan ini sudah bisa kita pastikan akan mengalami yang namanya turnaround performance ya. Kenapa? Karena di tahun 2021 laba mereka hanya di 50 miliar, tapi per 9 bulan tahun 2022 laba mereka sudah tercatat sebesar 66 miliar. Jadi sudah ada kenaikan padahal baru 9 bulan kinerja di tahun 2022. Kalau kita lihat pendorongnya, ternyata segmen dari konstruksi mengalami permintaan yang cukup tinggi, teman-teman, di mana ada kenaikan hingga 70%. Di tahun 2021 mereka mengoleksi 1, sekian triliun, kemudian di tahun 2022 naik menjadi 1,7 triliun. Jadi ada peningkatan sekitar 70% di sektor konstruksi bangunan. Sementara untuk hotel juga ada kenaikan dari 3 miliar menjadi 4 miliar. Begitu juga kalau kita lihat akhirnya pendapatan usaha, laba usahanya perusahaan meningkat dari 58 miliar menjadi 129 miliar. Capaian ini kalau kita hitung dari net income year to date year on year growth-nya ya, itu NRCA sudah naik 311%, teman-teman. Jadi ini capaian yang sangat-sangat baik ya untuk NRCA di 9 bulan pertama 2022. Masih ada harapan untuk lebih tinggi lagi karena masih menyisakan kuartal terakhir di tahun 2022.
Nah, dengan story kenaikan ya, baik kenaikan revenue maupun kenaikan net income, sebetulnya NRCH itu meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi mereka masih membagikan dividen dengan jumlah yang cukup tinggi. Mereka membagikan payout ratio di level 74,6% ya, artinya NRCA masih mampu memberikan dividen yang tergolong menurut saya sangat baik, yieldnya di sekitar 4,6%. Hanya saja kalau perusahaan terlalu tinggi membagikan payout rasionya, kita harus berpikir bahwa apakah perusahaan ini memiliki strategi jangka panjang yang membutuhkan dana untuk ekspansi atau seperti apa. Silakan teman-teman explore lebih lanjut ya mengenai case dividen di NRCA ini. Ini adalah daftar proyek teman-teman yang mayoritas akan selesai di tahun 2023, ada satu yang akan selesai di tahun 2026, yaitu Pakuwon Bekasi. Justru ini adalah salah satu proyek yang cukup menarik perhatian saya ya, karena Pakuwon Bekasi itu perkembangannya cukup jelas. Saya bisa melihat dari bulan ke bulan ada perkembangan di sana, kemudian kelihatannya dari luar konstruksinya jalan terus. Kapan-kapan saya pingin ya masuk main ke sana karena nggak terlalu jauh dari rumah saya. Dan pastinya Pakuwon Bekasi itu bisa menjadi salah satu mall baru yang cukup diperhitungkan di Bekasi. Apalagi kita melihat track recordnya Pakuwon ketika membuat sebuah mall itu cukup mentereng ya, dengan Kota Kasablanka, dengan Tunjungan Plaza. Dan kalau NRCA berhasil mendapatkan konstruksi-konstruksi yang seperti Pakuwon, artinya menurut saya potensi untuk terjadi gagal bayar cukup rendah, mengingat siapa sih pelanggan-pelanggannya mereka ini. Dan menurut saya proyek di Pakuwon Bekasi ini masih cukup panjang karena sampai ke 4 tahun lagi, dan bisa menjadi salah satu portofolio yang bagus banget buat NRCA ke depan. Lalu bagaimana dengan valuasinya? Nah, kalau kita lihat dengan capaian yang sekarang, NRCA itu masih ada di level yang fair value. Artinya kalau teman-teman bertanya harganya belum kemana-mana, ya mungkin karena memang fair value-nya ada di sini. Nah, kalau kita lihat ya, fair value-nya di min PI 5 tahun ini, itu saat ini di level 9,18 untuk per annualize-nya, dan untuk PBV-nya saat ini di 0,69 kali. Apakah ini tergolong yang cukup murah? Mengingat kinerja histori 5 tahun terakhir yang cukup sulit buat NRCA, rasanya fair value ini bisa menjadi salah satu justifikasi kenapa harga dari NRCA ini belum kemana-mana gitu ya, di samping memang kinerjanya yang sudah mulai pulih, tetapi investor pastinya masih menunggu apakah ini one time hit atau perusahaan sudah punya strategi jangka panjang, proyek-proyek jangka panjang yang cukup strategis. Kita bandingkan dengan kompetitor ya teman-teman, di mana ada TOTL, ada Wika, ada ADI. Dua perusahaan ini adalah BUMN, dan kita lihat bahwa dua perusahaan BUMN ini berdarah-darah dari sisi harga saham, di mana kalau kita lihat harga saham mereka ya memang year to date-nya minus ya, tapi kalau kita lihat dari saat pandemi 3 tahun terakhir, Wika sudah turun 60%, ADI sudah turun 46%, TOTL turun 21%, sementara NRCA ya kita bisa bilang nggak kemana-mana ya, karena hanya turun 6% saja. Jadi memang perusahaan ini tergolong sahamnya ya sideways, jadi nggak kemana-mana. Kalau kita lihat di sisi yang lain, perusahaan-perusahaan konstruksi sekarang sedang di 0, ya untuk PBV 0,6, 0,9, 0,5, 0,73. Jadi memang secara valuasi bisa dikatakan sedang murah-murahnya, tergantung dari teman-teman menilai parameter-parameter lain yang digunakan gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan benchmark PBV 1, maka 0,68, 0,5 itu sudah setengahnya dan bisa berpotensi mendapatkan beggar kalau dia mencapai PBV 1. Di sisi yang lain, secara revenue dan net income, kita bisa melihat bahwa NRCA cukup solid. Dia yang terbesar dengan 101 miliar dibandingkan dengan TOTL, Wika yang minus, bahkan ADI ya yang positif. Tapi ya belum seperti ADI ketika masa sebelum pandemi. Selanjutnya ada beberapa catatan saya mengenai NRCA yang mendapatkan kontrak baru senilai 1,99, hampir 2 triliun, dan pastinya akan bertambah lagi karena ini belum mencakup kuartal terakhir tahun 2022. Sementara ada catatan juga di annual report di mana perusahaan mengakui bahwa tahun 2022 ya, karena ini dibuat di tahun 2021, mereka mengatakan bahwa tahunnya masih agak lesu ya, jadi mereka masih harus bekerja keras untuk mencari proyek-proyek ya, baik dari pemberi proyek langganan maupun dari developer-developer baru.
perusahaan juga harusnya terus berusaha untuk memastikan bahwa ada kelanjutan proyek-proyek untuk masa depan NRCA nih, karena kita tadi lihat bahwa proyek-proyek mereka banyak yang sudah habis di tahun 2023. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari channel ini. Beberapa catatan saya mengenai NRCA. Pertama, bahwa memang NRCA mengalami turnaround performance ya. Laba mereka year to date, year on year-nya naik 311%. Ini capaian yang cukup bagus ya. Artinya mereka sudah pelan-pelan bangkit dari keterpurukan di tahun 2021. Tapi secara umum industri konstruksi itu menurut saya juga masih tertekan ya dan belum recover. Tadi kita sudah bandingkan beberapa emiten masih negatif ya untuk labanya. Sebaliknya di sisi lain saham-saham sektor properti sudah recover. Ya sudah mulai mendapatkan laba yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana dengan NRCA valuasinya? Kalau berdasarkan PE 5 tahun saat ini NRCA fair price, artinya inilah harga wajarnya kalau berdasarkan price earning ratio, di mana sebuah harga saham ketika kita harapkan bisa rally, kita berharap bahwa earningnya ya atau labanya bisa naik lebih tinggi lagi. Keempat, perusahaan seperti konstruksi ini ya, di sektor konstruksi itu ada risiko penundaan proyek. Ini juga harus teman-teman perhatikan. Dan bagus kalau kita lihat NRCA punya daftar customer atau daftar pelanggan yang memiliki nama-nama besar. Kita harapkan tidak terjadi hal-hal seperti penundaan proyek pada kontrak-kontraknya RNCA. Lalu kalau ditanya kenapa harga sahamnya belum kemana-mana gitu ya, pendapat saya memang benar bahwa perusahaan ini mengalami turnaround performance. Namun secara umum ya, sektor konstruksi itu masih minim sentimen teman-teman. Nah, kenapa sentimen itu penting? Karena perusahaan bagus kalau ketemu sentimen bagus biasanya harganya akan rally. Nah, apalagi kalau perusahaannya ada turnaround performance seperti ini, biasanya kena sentimen sedikit, pasar mulai masuk ya ke saham-saham yang sentimennya bagus gitu ya. Dan saya percaya bahwa harga saham itu dalam jangka panjang akan mengikuti fundamentalnya, artinya mengikuti kinerja dari perusahaan tersebut. Tapi dalam jangka pendek itu banyak faktor yang mempengaruhi teman-teman ya, rumor, berita, ada orang yang FOMO dan lain-lain itu bisa mempengaruhi. Dan yang kita harapkan dari sebuah emiten yang kita pegang adalah emiten yang secara historis punya kinerja yang cukup bagus, yang kita bisa proyeksikan bahwa ke depan akan semakin mampu meningkatkan kinerjanya. Dan tentu saja emiten tersebut mungkin saat ini sedang dihantam sentimen negatif, tapi kita percaya bahwa sentimennya akan berlalu dan kita bisa suatu saat mendapatkan emiten tersebut dihampiri sentimen positif dan kita mendapatkan return yang bagus. Pada akhirnya untuk industri konstruksi sendiri, saya pribadi butuh conviction yang kuat teman-teman untuk masuk di sektor ini karena tadi sektornya masih tertekan dan saya belum melihat sebuah story fundamental yang meyakinkan. Artinya yang bisa meyakinkan saya bahwa beberapa tahun ke depan NRCA ini katakanlah punya proyek-proyek menjanjikan. Tadi kita udah lihat ada satu yaitu proyeknya Pakuwon, tapi tentu saja kita bisa berharap ada beberapa ya, lebih dari satu, bahkan kalau bisa cukup banyak gitu ya proyek-proyek masa depannya si NRCA dengan customer yang ngetop, yang mentereng, yang bisa membuat investor yakin bahwa dari tahun ke tahun NRCA akan bangkit nih seperti tahun 2014-2015 di mana mereka punya laba sampai hampir 300 miliar. Itu aja teman-teman video dari kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, share, like, dan pilih-pilih untuk tanya apapun di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Pertanyaan yang menarik akan kita jawab dalam bentuk video seperti ini. God bless you guys, sampai ketemu, bye-bye.